Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwansyah dengan NIM 20911116056 dari Sistem Informasi B Fakultas Teknik. Di video kali ini saya akan membawakan materi singkat tentang cara dan tahapan membangun usaha digital startup dari mata kuliah Technopreneurship. Internet merupakan revolusi dalam kehidupan manusia yang semakin menguatkan pendapat bahwa teknologi informasi dapat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, internet dianggap memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat means dan sebagai tujuan ends. Di sini hakikat alat adalah mempermudah pekerjaan, demikian pula dengan internet. Definisi startup menurut tokoh-tokoh. Yang pertama ada David McClure, yang dimana dia mengatakan bahwa startup adalah perusahaan yang belum menemukan target konsumen, produk, dan cara penjualan. Kemudian yang kedua adalah Steve Blank, yang dimana dia seorang akademis dan pengusaha di Silicon Valley. Steve Blank mengatakan bahwa startup adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencari model bisnis yang dapat diuangkan dan terukur. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat dan secara revolusioner mengubah kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup hingga cara berbisnis. Berikut adalah daftar kategori model bisnis startup yang berkembang di Indonesia. 1. Agtech atau agrikultur teknologi. Kedua, e-commerce. Ketiga, edtech atau education teknologi. Yang keempat, fintech atau sering disebut dengan financial teknologi. Kemudian yang kelima ada health teknologi. Kemudian yang keenam ada insurtech atau insurance teknologi. Kemudian 7 legal teknologi. 8 loyalty platform. Ke-9 new retail. Ke-10 ada on demand. 11 OTA atau yang sering disebut dengan online travel agency. 12 POS atau point of sales. 13 PropTech atau property teknologi. Kemudian yang terakhir ada ride hailing. Beberapa karakteristik bisnis startup pemula yang dapat dijalankan oleh para milenial yang diolah dari berbagai literatur adalah sebagai berikut. Pertama, usia perusahaan belum lama mencapai 3 tahun. Dari definisinya sebagai perusahaan rintisan atau perusahaan baru, maka salah satu ciri bisnis startup adalah masa pendirian yang terbatas. Batas yang disepakati adalah 3 tahun. Bila melewati
masa tersebut perusahaan yang dimaksud tidak lagi merupakan bisnis startup. Kemudian yang kedua, masa tahap perkembangan sebagai perusahaan baru. Bisnis startup umumnya masih dalam tahap perkembangan, baik itu perkembangan produk maupun jalur distribusi. Maka dalam tahap ini biasanya perusahaan masih terus mengembangkan riset pasar untuk menemukan fokus yang tepat. Kemudian yang ketiga, berawal dari pendanaan pribadi. Bisnis startup biasanya dirintis oleh satu atau beberapa orang yang memiliki kesepakatan dari klien atau latar belakang yang sama. Mereka membangun bisnis startup dengan modal sendiri. Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi dengan maksimal. Startup berkaitan erat dengan teknologi. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang mengoperasikannya menggunakan aplikasi pada smartphone. Selain itu, perusahaan startup biasanya memiliki website pribadi atau paling tidak memanfaatkan media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya untuk menjalankan segala pekerjaannya. Selain itu, untuk menawarkan produk dan yang dijualnya. Kemudian yang kelima, jumlah pegawai tidak harus banyak atau terbatas. Sebagai perusahaan rintisan, startup company memiliki sumber daya yang terbatas. Biasanya pegawainya terdiri dari 5-10 orang. 6. Mampu bekerja multitasking dan memiliki semangat yang tinggi. Meski jumlahnya terbilang sedikit, sumber daya manusia di startup memiliki kemampuan yang berkualitas dan mampu merangkap 2-3 pekerjaan sekaligus. Namun juga diikuti atau diimbangi dengan semangat sumber daya manusia yang tinggi dan menggebu-gebu, sehingga bayangan keberhasilan usaha bertatap di depan mata. Beberapa tips untuk pelaku usaha dari startup. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dari awal hingga berjalannya usaha? Di antaranya adalah sebagai berikut ini, yaitu 1. Pilih CV atau PT. Pilihan salah satu kedua pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan pertimbangan lebih bagus mana, karena tergantung kecocokan bagi pengusaha itu sendiri. Jika memilih PT, maka terjadi pemisahan harta milik pribadi dengan perusahaan. Kepemilikan dalam PT itu berupa saham yang dialihkan, sementara harta dalam CV itu dapat bercampur antara aset bisnis dengan kekayaan pribadi. Dikhawatirkan jika perusahaan tutup atau merugi, pemilik harus menutupnya dengan dana pribadi. 2. Lindungi brand perusahaan. Langkah berikutnya adalah melindungi brand. Karena ini adalah identitas perusahaan yang membedakan produk atau jasa satu dengan yang lain. Ada 5 unsur brand yang bisa dilindungi, mulai dari kata, logo, hologram, suara, dan bentuk 3 dimensi, sehingga produk tidak mudah ditiru dan dibajak oleh orang atau perusahaan lain. Dan semestinya juga harus terlindung melalui Sekretariat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian 3. Penggalangan dana atau permodalan. Diperlukan banyak tips mendirikan startup dan mendapatkan modal awal demi terbangunnya sebuah bisnis yang solid, mantap, dan juga bertahan dalam jangka waktu yang lama, guna disalurkan atau diwariskan pada generasi yang akan datang. Butuh lebih dari sekedar modal nekat untuk membangun bisnis, apalagi dibangun dari awal atau nol, karena
Masalah besar yang seringkali harus dihadapi oleh banyak pebisnis adalah modal. Jika menggunakan modal sendiri untuk membangun bisnis, tentunya tidak akan cukup karena biaya yang dibutuhkan pun sangat mahal dan besar, sehingga Anda harus mencari cara untuk mendapatkan modal terlebih dahulu. Kemudian keempat, perizinan khusus terkait transaksi elektronik. Perizinan khusus terkait transaksi elektronik mengingat dalam perusahaan startup yang selalu melibatkan teknologi internet, maka perdagangan melalui website atau dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang 11/2008. Kemudian yang kelima, melaporkan pajak tahunan. Pajak merupakan salah satu instrumen yang dimiliki negara dalam mensukseskan pembangunan. Maka melaporkan pajak secara rutin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan startup yang sudah berbadan hukum, kendati baru berdiri dan tidak harus menunggu omset perusahaan bernilai miliar dan bahkan triliun.